Amin. Baik, salam. Kita akan satu pujian kita sebelum kita dengar firman Tuhan. Oh, hari kami datang kembali. Ya, jadi terikat pujian kita adalah hasil karya kita di sini. Kenapa? Karena baru-baru ini sangat santer sekali di internet. Ya, polemik-polemik di sekitar Allah Tritunggal ini. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan iman Gereja Bethel Indonesia, bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah Anak, Allah Roh Kudus. Walaupun Allah itu, Allah Bapa itu adalah Allah Bapa itu adalah Allah itu sendiri, dan Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Namun Allah itu bukanlah Yesus, tapi Yesus itu bukanlah Roh Kudus, Roh Kudus itu bukanlah Bapa. Sebaliknya Yesus bukanlah Allah, tetapi ketiga-tiganya adalah Allah. Karena ini bukan produk pemikiran manusia,
Makanya banyak manusia yang bingung. Ini produk pemikiran dari Allah sendiri. Dialah Allah transenden, artinya melampaui kekuatan akal manusia. Beberapa hari yang lalu seorang pendeta besar Gereja Bethel Indonesia mengundurkan diri. Namanya Pendeta Joshua Teu. Orang, kalau saya tidak salah, orang Sanggar atau Manado. Dan beberapa bulan yang lalu ada juga seorang yang mengundurkan diri dari GBI, namanya Pendeta Erastus Sabdono. Kalau kedua-duanya waktu ditanya alasan adalah karena pengembangan pengajaran. Artinya ada ajaran-ajaran mereka yang tidak bisa lagi diakomodir oleh tata Gereja Bethel Indonesia di dalam doktrin dan pengajarannya. Contoh, misalnya Pendeta Erastus Sabdono selalu berbicara tentang langit baru dan bumi baru. Bahkan kata dia, kalau ada datang Yesus Kristus yang bukan ia di dalam kalau ada datang Yesus Kristus ke hidup saudara yang bukan oleh karena Roh Kudus, maka dia itu katanya adalah Yesus yang lain. Kemudian pengajaran yang paling berbahaya adalah tentang langit dan bumi yang baru. Jadi beliau menafsirkan sudah terlalu jauh, atau dari mana sumbernya saya pun tidak memahami. Dan dasar-dasarnya itu selalu dari kitab Wahyu. Kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah kitab terakhir dari Alkitab, adalah berupa satu penglihatan, bukan nubuatan. Jadi bukan kita akan percaya apa yang dilihat oleh Yohanes dan apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes tentang akhir zaman. Tetapi itu tidak bisa dijadikan menjadi satu doktrin pendidikan iman bagi orang-orang Kristen. Begitu juga belakangan ini Pendeta Joshua Teu, dia termasuk mengolok-olok dengan ada satu channel tanpa ragi di YouTube itu, mengolok-olok tentang Allah Tritunggal. Miris saya mendengarnya, saudara. Memang awal-awalnya Allah Tritunggal ini berasal dari kira-kira lebih kurang tahun 300 sampai 325. Itu oleh Gereja Katolik dirumuskanlah bahwa keberadaan Alkitab kita itu, keberadaan Allah itu disebut Tritunggal. Sebenarnya kalau dia sebut Tritunggal tidak ada masalah. Tritunggal itu salahnya di dalam ucapan, tetapi dalam pemahaman dia benar. Memang konsep-konsep Alkitab itu, Allah itu selalu menunjukkan ketiga pribadi, walaupun dia adalah satu. Tapi ketika dibuat rumusan Allah Tritunggal, ini jadi masalah. Orang tak bisa menerima. Bagaimana dia tiga tapi satu? Akal manusia ini kan terbang. Sekarang Allah Bapa satu, Allah Anak dua, Allah Roh Kudus tiga. Lalu bagaimana kalau dikatakan satu? Kata orang, satu tambah satu, ya sama dengan tiga, bukan satu. Orang Kristen berkata, jangan kau tambahkan katanya. Jadi gimana? Dikalikan. Jadi satu kali satu tetap satu. Orang tak bisa mempercayai ini karena tentang Allah Tritunggal itu adalah pemikiran Allah sendiri yang transenden, yang bukan peraturan pikiran manusia. Sebenarnya kalau bicara konsep-konsep Allah Tritunggal, Allah Duitunggal, monoteis, politeis, di dalam hati manusia itu sudah diberikan satu konsep tentang keberadaan Allah. Siapapun dia, sejahat apapun manusia, bodoh apapun manusia, di dalam hatinya sudah ada konsep Allah, yaitu sosok yang lebih berkuasa daripada dia. Cuma nggak murni lagi pandangan kita tentang Allah karena didistorsi oleh dosa. Gambar Allah yang murni di dalam kita, yaitu rohnya itu, waktu ditiupkannya kepada kita, sudah tidak jelas lagi seperti gambar yang sudah kena air. Udah jorok dia muka kita digambar itu, jadi nggak jelas. Itu karena dosa, dirusak oleh dosa, sehingga pengenalan manusia akan Allah sudah tidak sempurna lagi. Maka manusia itu dikatakan seperti gambar Allah yang sudah rusak. Kemudian Allah sudah hilang di tengah-tengah manusia ketika dirusak oleh dosa.
Makanya saya miris mendengar pengunduran dirinya itu masuk YouTube itu. Bapak itu berkata begini, saat ini saya tidak akan meletakkan pendeta saya lagi, tapi nama saya sekarang Joshua Teo, ada lagi pendetanya. Ini saya menyatakan mengundurkan diri dari kepejabatan Gereja Bethel Indonesia karena saya melihat bahwa pengakuan iman GBI tidak mungkin lagi menerima saya oleh karena pengembangan pengajaran. Salah satu alasannya itu karena di pengakuan iman GBI ini mempercayai bahwa Allah itu Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ketiga ini bukanlah tiga, tapi satu. Allah kita yang tiga ini tiga di dalam wujud pribadi, tapi satu dalam hakikatnya. Bagaimana aku menjelaskan ini berkali-kali? Jika seorang tidak diterangi hatinya, memang tidak bisa menerima itu. Akhirnya dengan alasan itu semua saya lihat pendeta-pendeta senior di ruang ya Departemen GBIT teologi itu menunduk saja. Dan dia mungkin menyinggung juga di dalam pengunduran dirinya itu dia katakan begitu. Jadi berdoalah untuk saya juga, mana tahu memang saya ini salah atau sesat supaya saya kembali kepada kebenaran. Tapi mana tahu saya juga adalah benar, maka saya harap Gereja Bethel Indonesia juga bersedia merombak atau mengamandemen pengakuan iman dan tata Gereja Bethel Indonesia. Menurut saya tidak perlu lagi ditaruh-taruh ke media sosial dan sebagainya. Tapi inilah terkadang kalau kita berkata pekerjaan iblis seperti itu, ya namanya kita menghakimi. Tapi setidaknya inilah pentingnya ajaran. Jadi menurut Joshua Teo itu, Yesus itu adalah Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah Yesus. Nanti saudara bisa lihat di YouTube. Jadi di dalam Yohanes pasal 14 dia membuat alasan, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, tetapi aku pergi kepada Bapa. Dan tidak lama setelah itu aku akan datang kembali katanya. Jadi waktu dia naik ke surga, kemudian 10 hari kemudian dia datang lagi katanya di dalam bentuk Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah satu bentuk yang lain dari pribadi Yesus Kristus. Itulah katanya kemana-mana sampai tersebar luas di internet. Nah, akhirnya ini sudah menyalahi doktrin GBI yang mempercayai Roh Kudus itu bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Roh Kudus, tapi Yesus dan Roh Kudus adalah Allah. Karena dia tak menerima, apalagi dia ketawa-ketawa melecehkan di internet itu waktu diskusi dengan channel Tanpa Ragi. Channel Tanpa Ragi itu adalah satu channel juga yang sering membicarakan rohani dan memang punya banyak pengetahuan dan wawasan. Tetapi dia juga mengubah dan membuat Alkitab sendiri dan mengganti semua kata Allah di dalam Alkitab menjadi kata dewa. Kenapa? Karena memang benar secara teologis asal usul kata Allah itu dua kata, al dan lah. Jadi lah itu kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Indonesia artinya berhala. Jadi al itu adalah semacam kata sandal, seperti dalam bahasa Inggris the. Ya, misalnya kalau ada table itu artinya meja, maka orang Inggris menyebut the table. Artinya ada misalnya kipas misalnya dia sebut the fan. Ya, dipasangin. Jadi begitu juga kata al itu seperti al-masih. Sebenarnya dua kata al dan masih. Jadi Allah itu dua kata, al dan la. Kalau orang Ibrani berkata bukan al tapi el. El itu artinya adalah Allah sendiri. Jadi la itu penyembah berhala, tapi kalau kata al itu kata sandal. Maka sebenarnya waktu kita menyembah Allah, ya Allah, itu kita katakan ya sang berhala. Itu sebenarnya bahasa kita. Maka dengan demikian, channel Tanpa Ragi itu membuat satu yayasan mengubah apa yang sudah dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, mengganti semua kata Allah menjadi kata dewa. Karena dewa itu adalah asal katanya dewata, devata, bahasa Batak dewata, bahasa Karo dibata.
Itu yang pas kata dia. Nah, kemudian polemik terus berkembang. Nah, oleh sebab itu, ya sebagai orang Kristen kita yang sudah tergabung di Gereja Bethel Indonesia Nasionalis ini, sampai hari ini saya belum melihat satu pun doktrin atau ajaran yang GBI yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu pada hari ini juga saya menegaskan kita kembali, di mana pun saudara mendengar atau melihat adanya organisasi atau komunitas yang tidak mempercayai Allah Tritunggal, jangan saudara cepat terprovokasi, terpengaruh, tetapi biarlah kita berdoa bersama-sama. Memang kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, secara literal tidak ada. Jadi secara literaturnya saudara cari dari A sampai Z, kata Tritunggal tidak ada. Tapi konsep-konsep ketigaan dan Allah itu satu banyak. Lalu kalau Yesua Theo berkata bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus itu adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah bentuk lain daripada Yesus sendiri. Tentu secara teologi dan secara pemahaman akal sehat kita itu sudah salah. Contoh, di dalam Matius pasal 28 sudah sering kita dengar tentang penginjilan, beritakanlah Injil kepada sampai ke ujung bumi, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Ya, itu perintah. Kemudian kita lihat lagi dalam 1 Yohanes juga kesaksian tentang anak Allah. Ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Dan ada juga 3 yang memberikan kesaksian di bumi, yaitu Roh, kemudian air, dan darah. Ya, jadi konsep-konsep 3 ini selalu ada. Oleh sebab itu saudara, pada awal pembentukan kejadian bumi ini Allah Tritunggal itu sudah ada. Mari kita lihat dulu salah satu ini, supaya kita jangan diombang-ambingkan ajaran-ajaran ini. Kejadian pasal yang pertama, saya baca dulu saudara ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah sosok Allah. Walaupun kita tak lihat, Musa sendiri pun tak pernah melihat Allah. Yang dilihatnya apinya itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Nah, ini oknum yang lain itu, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi satu tadi status Allah sebagai pencipta, kemudian yang kedua Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apakah Roh Allah ini sama dengan Allah? Tidak sama. Tapi apakah dia bersama dengan Allah? Iya, betul. Ya, Allah dan Roh Allah itu berbeda, tetapi dia sama dalam keilahiyah. Terus 3, berfirmanlah Allah. Inilah firman yang belakangan kita sebut Yesus Kristus. Jadi Allah Tritunggal itu ada di dalam konsep awal mula kejadian ini ada 3. 1 Allah itu sendiri, 2 Roh Allah, dan 3 firman Allah. Nah, jadi orang Katolik menyimpulkan inilah Allah Tritunggal. Jadi saudara dikatakan Tuhan, di dalam pengakuan orang Israel ini bahasanya bahasa Ibrani sungguh luar biasa. Ini Allah di dalam bahasa Ibrani itu mereka sebut Elohim. Elohim itu yaitu bukan menunjukkan satu, ya, seperti kata Allah Maha Esa atau Tunggal. Orang Ibrani menyebutnya Elohim. Kata untuk tunggal di dalam bahasa Ibrani itu bukan Elohim tapi El. Jadi kalau satu dia itu disebut El. Tapi kalau lebih daripada satu dia disebut Elohim. Bukan berarti dia 2, tapi asal lebih dari 1. Jadi arti Elohim itu sendiri jamak.
Makanya kalau kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 6 itu, orang Israel itu, orang Ibrani itu bersahadat begini. Ajarnya begini dia. Ya, dengarlah Israel, Allah kita itu Esa. Kenapa tidak dikatakan dengarlah Israel, Allah kita itu satu? Ya, di dalam bahasa Ibrani-nya dia sangat terkenal disebut Sema Israel. Inilah inti iman orang Israel. Inti iman orang Ibrani adalah Sema Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Sema Israel, Eloheinu, Elohim, Eloheinu, Ehad. Jadi Allah kita itu Esa, Ehad. Dalam bahasa Ibrani, Elohim itu adalah bentuk lebih dari satu. Kalau cuma satu disebut El. Dalam bahasa Indonesia tidak ada konsep seperti itu. Dalam bahasa Inggris masih bisa terlihat. Contoh, kalau ada satu buku itu disebut one book. Tapi kalau sudah dua buku, nggak bisa disebut two book, tapi harus two books. Ada S di belakang. Itu berarti dia jamak, lebih daripada satu. Bahasa Ibrani begitu, bahasa Indonesia nggak ada. Di dunia tidak ada bahasa yang punya konsep seperti bahasa Ibrani. Maka Allah sangat teliti untuk memilih bahasa dan bangsa Ibrani itu sebagai mediator. Ia keberadaannya, firman-Nya bagi seluruh bangsa di bumi ini. Nah, jadi mereka itu ada sebutan Elohim, itu artinya satu juga, tapi bukan satu tunggal, bukan tauhid seperti pemahaman saudara kita Muslim. Ya, Allah mereka itu tauhid. Ya, tetapi Allah kita itu adalah Allah Elohim. Nah, jadi saudara kita oleh Tuhan, Esa atau tunggal artinya bukan satu doang begini. Tunggal itu adalah kesatuan. Makanya ada dui tunggal seperti Bung Karno dan Bung Hatta, nggak bisa dibeda-bedakan mereka. Yang menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia adalah dui tunggal. Nggak bisa dibuat jadi dua. Di dalam memproklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta itu satu, nggak boleh disebut dua. Tapi dalam kepribadian mereka dua. Begitu juga Allah katalah Tritunggal itu. Lalu siapa yang bisa melarang? Pada hakikatnya Allah itu satu, tapi dalam keberadaannya itu ada tiga pribadi di dalam. Pribadi Allah Bapa, pribadi Yesus Kristus, dan pribadi Roh Kudus. Apakah gara-gara ada tiga pribadi di dalam kita berkata bahwa ini bukan mungkin Allah seperti itu? Apakah karena Allah itu satu atau tunggal maka dia disebut Allah? Itu kan jaminannya dia Allah karena dia satu atau sendirian? Enggak. Kenapa misalnya dewa-dewa yang begitu banyak, ratusan bahkan ribuan bisa disebut Allah? Jadi Allah Tritunggal itu adalah sebenarnya tidak perlu disebutkan. Karena itu sukar dipahami otak manusia. Itu hanya bisa dipahami berdasarkan Roh Allah yang ada di dalam kita. Allah kita itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau Joshua itu berkata, waktu Yesus pergi, kemudian datanglah dia lagi kembali kepada murid-muridnya, tetapi dalam bentuk Roh Kudus, yaitu lidah-lidah api. Lalu bagaimana dengan Yohanes pasal 14 yang berkata, Aku akan meminta seorang penolong kepada Bapa bagimu. Yaitu Roh Kudus. Mari kita baca dulu. Injil Yohanes pasal 14. Kita baca dulu. Yesus menjanjikan Roh Penghibur, ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Saudara bisa baca satu orang. Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Yesus
kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, stop dulu ya. Sekarang mari kita lihat para prasaja seperti 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kemudian 16. Aku itu siapa di situ? Aku itu menentukan siapa ya? Nah, yang berbicara aku akan meminta itu siapa? Yesus. Lalu kepada siapa dia meminta? Kepada Bapa. Itu dari dua. Ya. Kemudian dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Itu yang ketiga. Siapa itu? Roh Kudus, yaitu Roh penghibur. Lagi pula, dia katakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia dalam hal ini siapa itu? Roh Kudus. Ia memakai kata ketiga tunggal. Ya. Jadi Ia itu adalah pribadi yang ketiga. Joshua Teung itu hanya membacakan ini di dalam pasal 14 ayat 3. Dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lalu dia sambungkan dengan kisah Rasul, ya, walaupun itu menerima Roh Kudus seperti lidah-lidah api 10 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Itulah kehadiran Yesus Kristus dalam bentuk Roh Kudus. Kalau saksi Jehova lain lagi. Yesus itu sudah datang dan hadir di bumi tahun 1914. Karena disitulah mulai perang dunia pertama, yaitu tanda-tanda pelantikan Yesus sebagai Raja di sorga, kejadian di bumi yang menggelepar oleh iblis, maka terjadilah perang. Memang Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi hadir di dalam bahasa Ibrani disebut parousia, macam-macam. Ya, bahkan banyak menafsirkan Yesus akan datang pada tahun sekian. Tetapi jika kita mau rendah hati, ya, apa yang dijelaskan Alkitab ini saja sudah bisa mematahkan bahwa aku akan meminta kepada Bapa. Di situ sudah dua orang, dua pribadi, supaya Dia mengirimkan kepada aku Roh Kudus itu. Ia itu Roh Kudus itu, Dia Roh kebenaran. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Memang dunia tidak dapat menerimanya karena Dia tidak terlihat dan pekerjaannya tidak terdeteksi, ya, oleh alat-alat digital, oleh alat-alat perangkat otak manusia. Tetapi Dia itu bisa terdeteksi oleh roh manusia itu sendiri, walaupun tidak sempurna. Nah, jadi konsep Allah Tritunggal itu sangat banyak di Alkitab. Mari kita lihat lagi. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, supaya Allah kita itu semakin jelas, jangan saudara digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang tertentu. Ada satu lagi itu pendeta siapa namanya, Yohanes BBS itu. Juga dia mengandung aliran Allah yang esa. Entah apa penjelasannya kita pun kurang ngerti. Tapi maksudnya semua adalah membelokkan supaya orang tidak percaya keberadaan Allah di Tunggal ini. Kejadian 1 ayat 6 dulu. Ayat 26. Ketika Dia menjadikan manusia. Saya baca, saudara dengarkan. Kejadian pasal 1 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kata kita itu adalah kata kedua tunggal. Itu kata jamak. Jadi Tuhan Allah berkata, marilah kita. Kepada siapa Dia berkata kita? Pada malaikat tidak mungkin, karena malaikat itu adalah ciptaan. Nggak mungkin ciptaan itu bersama-sama mencipta. Pasti pencipta itu sendiri berkata kepada dirinya sendiri yang jamak itu.
marilah kita menjadikan manusia. Siapa yang diajaknya? Pasti pribadi firman dan pribadi roh. Dan pribadi dia sebagai Bapa. Makanya gereja Bethel Indonesia ini menyimpulkan Allah itu pada hakikatnya adalah satu, namun tiga pribadi. Kenapa pada zaman penciptaan Adam tidak dijelaskannya seperti itu? Kalau dijelaskannya ketiga pribadinya itu, dia takut bahwa umat yang percaya kepada Allah itu akan menjadi umat yang politeis, menyembah Allah yang lebih daripada satu. Tapi dia tegakkan dulu ajaran bahwa Allah itu adalah Allah yang esa, satu. Lalu dengan wahyu-wahyu secara bertahap semakin terbuka, dia menjelaskan dirinya melalui rentangan zaman bahwa dia tiga pribadi. Sejak kedatangan Yesus Kristus terlihat dia sudah dua pribadi. Kemudian belakangan pekerjaan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil oleh murid-murid terlihat pribadi ketiga. Jadi ada satu penjelasan yang bermaju dia, semakin maju, semakin jelas. Begitulah waktu yang harus kita paham. Enggak boleh satu waktu lalu kita klaim dan kesimpulan itu kejadian keseluruhan, tidak bisa. Nah, jadi setelah kita memahami, dia menetapkan keberadaan Allah itu adalah esa. Belakangan dia membukakan satu persatu, ya, keberadaannya yang tiga pribadi itu. Akhirnya manusia, khususnya pada abad ke-3 Masehi tahun 325, Gereja Katolik membuat kesimpulan dalam kongres besar bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Sebenarnya tidak disimpulkan di dalam hati kita Allah itu adalah Allah yang berpribadi tiga di dalam keadaannya yang satu. Dengan cara apa kita menggambarkan dan mengilustrasikannya, kita akan terkecoh. Karena itu bukan pemikiran produk pemikiran manusia. Sama dengan Philip Dumoindong yang belakangan ini menyatakan penjelasan ketunggalan Allah, dibully orang. Apalagi dia katakan, saya percaya sampai hari ini setia kepada iman GBI tentang Allah Tritunggal. Allah itu tetap satu, tapi dia menampakkan diri dengan simbol-simbol yang tiga. Ini malah jadi blunder penjelasannya. Iman GBI tidak seperti itu. Iman GBI itu adalah iman yang merendahkan hati. Kecuali nanti Allah Tritunggal itu sendiri menyatakan dirinya dia bukan lagi Allah Tritunggal, barulah bisa kita terima. Namun dalam kekerasan hati manusia, banyak orang tidak menerima keberadaan. Lalu kenapa kalau Allah itu tiga pribadi di dalam satu Allah, sehingga orang tidak bisa percaya? Seorang pendeta senior saya itu namanya begini, kalau saudara sedang berpikir tentang Allah Tritunggal ini, Allah ibadat kedosaan, kata orang kan, bukan disebut telur dan pisah, tidak. Ya bahasa Indonesia pun kan disebut tiga tapi satu, nggak boleh. Karena kata tapi itu nanti yang membuat pengertiannya berbeda. Tetapi Allah kita itu adalah tiga satu, Tritunggal. Nggak boleh disebut tri, ya, tapi satu. Nah, jadi dia tiga serangkai, itu sering dikatakan orang. Nah, jadi waktu saudara mulai berpikir-pikir bagaimana aku mempercayai Allah yang tiga. Nah, seorang pendeta senior pernah mengungkapkan perasaannya begini. Ketika aku berpikir tentang Engkau yang tiga dan menuduh diriku menjadi penyembah Allah sebagai penyembah berhala politeisme karena menyembah Allah yang baik, tetapi dengan terangmu yang kudus mengarahkan pikiran aku kepada keesaan. Tapi ketika aku berpikir tentang Engkau yang esa satu-satunya yang bernama Jahwe, Engkau menjelaskan lebih dalam lagi, lebih luas tentang keberadaan yang tiga. Jadi kapan saja saudara berpikir bagaimana Yesus itu pribadi kedua, tetapi Allah di sorga, sebenarnya engkau sedang menyembah Tuhan yang kudus, yang esa itu. Tapi ketika kau berkata Jahwe, Jehovah Bapa, dia akan menjelaskan kepadamu engkau sedang berurusan dengan pribadinya yang tiga di akhir zaman ini. Jadi tak ada jadi masalah. Itu sebabnya saudara kecuali Tuhan, konsep Tritunggal itu sudah begitu banyak dan tidak bisa lagi dihitung di dalam Alkitab ini. Kita perhatikan waktu Abraham belum punya omongan,
Lalu datanglah 3 orang manusia, disebut malaikat, berkata pada tahun depan engkau akan mempunyai anak. 3 orang manusia itu yang disebut malaikat itu adalah gambaran Allah Tritunggal. Ya, mari kita lihat satu lagi dulu di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, waktu Musa diutus Tuhan. Jadi waktu Musa diutus Tuhan begini, waktu Musa mengembalakan kambing domba tulangnya bernama Yitro, dia melihat satu penglihatan yang aneh. Apa penglihatan aneh itu? Ada satu nyala api di semak belukar yang berduri di padang gurun itu. Tapi anehnya duri itu nggak terbakar. Ada nyala, tapi harusnya mendengar ketik apinya kan. Ini nyala api itu, tetapi duri itu nggak terbakar. Lalu perasaannya yang aneh, penglihatannya yang aneh itu mau ditelusurinya, ada apa ini? Begitu dia mau mendekat ke daerah itu, ada suara. Suara itu disebut dengan firman. Firman itu berkata begini, Musa, Musa, tanah ini kudus. Oleh sebab itu lepaskan kasutmu. Jangan pakai sepatu atau selop atau apapun semacamnya. Lalu ya Tuhan Allah, kata Musa. Lalu Allah berfirman lagi, aku mau mengutus engkau ke Mesir, karena sudah kudengarkan ya keluar umatku di Mesir, mereka diperlakukan menjadi warga negara kelas 2. Mereka ditindas, tidak mempunyai hak yang sama dengan orang Mesir. Maka aku mau mengutus engkau dan mengatakan kepada Firaun. Dan kalau Firaun bertanya siapa yang mengutus engkau, katakanlah yang mengutus aku ialah aku adalah aku. Tidak berawal dan tidak berakhir. Bagaimana saudara memahami Allah kita itu? Tidak berawal dan tidak berakhir. Satu kali saya pernah di debat juga, saya pernah di Jakarta dengan orang-orang Kristen juga. Dia katakan begini, Bapak percaya ya Allah menciptakan langit dan bumi? Karena dia percaya teori Big Bang, kejadian bumi. Saya percaya. Jadi Bapak percaya penciptaan dijadikan, ya percaya. Lalu kalau begitu Allah itu siapa menciptakannya? Kata dia pula. Nah, karena menurut pemikiran manusia, kalau Allah itu menciptakan manusia, oke lah. Tetapi Allah itu sendiri siapa yang menciptakannya? Ini pertanyaan masuk akal kan? Nah, inilah yang disebut dengan aku adalah aku. Dia adalah Allah yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Gimana maksudnya Pak? Saya bukan paham juga. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu begitu. Allah itu tidak berawal. Kalau dia masih berawal, berarti masih ada yang menciptakan dia. Tetapi karena dia tidak berawal, tidak ada permulaannya, ya tak bisa dijelaskan. Karena ini bukanlah hasil karya manusia. Ini adalah Allah itu sendiri. Makanya di dalam ayat 13 dikatakan begini, Keluaran 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Nah, karena umat Israel sendiri pun tak percaya sama Musa. Apalagi Allah itu gak kelihatan, cuma Musa sendirian yang melihat. Jadi kalau dia pergi ke umat Israel itu, tadi Allah ngomong sama aku loh, aku mau bebaskan kalian. Siapa pun yang percaya. Orang Musa itu pembunuh. Nggak ada yang percaya. Udah bunuh orangnya dia, mengembalakan kambing domba, dikejar-kejar sama raja Mesir. Tetapi apakah yang harus dijawab kepada mereka? Kata Musa. Lalu datang firman Allah ayat 14 kepada Musa, aku adalah aku. Nah, kalau aku adalah aku, nggak bisa lagi saudara tanya, kapan kamu ada? Kata kapan itu menanya apa? Menanya soal apa? Menanya soal waktu. Nggak boleh ditanya kapan kamu ada, karena dia sudah berkata, aku adalah aku
aku tidak bermula dan tidak berakhir. Tidak boleh lagi saudara tanya tentang waktu atau sampai kapan kau akan hidup. Tuhan tidak bisa, karena Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi yang mendebat saya juga tanya, mana bisa begitu? Ya kau bilang tak bisa tanya Tuhan kalau kau mau bertanya, saya bilang. Karena aku adalah aku, tak bisa lagi kita tanya kapan Dia ada, kapan Dia berakhir. Nah, begitulah Musa menjawab mereka. Lagi pula firman Tuhan, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Ya, telah mengutus aku kepada. Jadi akulah aku itu telah mengutus aku kepada. Ya, makanya terkenal sekali Yesus pun pernah berkata kepada orang-orang Farisi itu, mana lebih dulu kamu dengan Musa, dengan bapak kami Abraham? Kamu baru saja nongol 30 tahun yang lalu sudah mengaku-ngaku sebagai Allah. Bapak kami Abraham, siapa yang lebih hebat dari kau? Katanya sama Yesus. Yesus berkata begini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Perkataan ini dalam bahasa Indonesia kurang pas. Dalam bahasa Inggris lebih pas. Before Abraham, I am. Nah, jadi sebelum Abraham, aku. Tidak boleh dikatakan ya sebelum Abraham, ya aku sudah ada, itu berbicara lagi masalah waktu. Jadi before Abraham, I am. Sebelum Abraham, aku adalah aku. Dan itulah yang mengutus aku. Saudara posisi sekarang adalah atas ia berstatus sebagai orang Kristen sekarang ini adalah karena panggilan aku adalah aku ini. Saya berdiri di sini atas nama aku adalah aku. Pemahaman yang begitu rumit ini disederhanakanlah ketika Yesus datang. Jadi dari rentang waktu 4000 tahun kemudian Allah memperjelas wahyu pertama. Wahyu pertama di Taman Eden adalah diciptakan Adam dan Hawa, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkan isinya, pada apa akan kuserahkan semua yang berkeliapan di air, berterbangan di udara, dan merayap di bumi. Inilah wahyu pertama diberikan kepada Adam. Dan Adam berserta keturunan yang 4000 tahun lebih tidak pernah mengenal sosok Allah yang tiga pribadi. Cuma dia kenal satu. Itu makanya ajaran Judaisme, Gereja Ortodoks, ia melihat Yesus sebagai putra. Ia bukanlah pribadi Allah. Sama dengan kata Inggris, Allah itu disebut God. Ya, tetapi Yesus itu disebut Lord. Ada pembedaan. Bahasa Indonesia Allah itu Tuhan, tetapi Yesus itu juga Tuhan juga. Tidak ada, kurang kaya bahasanya perbedaan. Tetapi kalau orang Inggris tahu Allah itu adalah God, tapi Yesus itu adalah Lord. Kalau di bahasa Indonesia kan Allah itu adalah Tuhan, tetapi Yesus itu adalah Tuhan. Makanya sudah bersalahan semua. Kalau dia menjadi Tuhan, itu tidak setara dengan Tuhan. Makanya bahasa Indonesia tidak bisa dipakai untuk menyatakan ketuhanan Allah Tritunggal itu. Nah, dan saudara dikasih oleh Tuhan, selanjutnya firman Tuhan dalam ayat 15, begini kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Perhatikan baik-baik. Siapa Tuhan Allah nenek moyang Musa? Allah Abraham, kemudian Allah Isa, kemudian Allah. Ini Allah Tritunggal itu. Kenapa 3 kali disebut di sini? Ya, itu adalah konsep Tritunggal. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Allah yang 3 ini juga yang dinampak oleh Abraham ketika berkunjung ke rumahnya. Ada 3 orang datang dari kejauhan. Abraham lihat, artinya langsung terkontak bahwa itu adalah sesuatu dari Allah. Dan dialah yang menubuatkan tahun depan Ishak akan lahir. Nah, kemudian juga kita lihat satu lagi di dalam Bilangan pasal 6.
Bilangan pasal 6 ayat 22, ucapan berkat iman. Ini seringkali kalau gereja-gereja setelah selesai beribadah, Bapak terima kasih, sebelum Bapak terima kasih, ucapkan berkat ini. Ya, saya baca Bilangan 6 ayat 22, ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kau memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, titik 2, Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Titik koma, Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih. Titik koma, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Inilah berkat imam kepada orang Israel. Kalau di gereja-gereja mainstream biasanya mengucapkan begini, kiranya berkat daripada Allah Bapa yang melindungi kau, akan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia dan kepadamu, dan akan ada damai sejahtera. Ya, lebih kurang seperti itu. Ini sebenarnya berkat-berkat imam ketika dia berkati gereja. Tapi saya mau menunjukkan kepada saudara, inilah konsep Allah Tritunggal tiga dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Ini adalah Bapa. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini kemuliaan Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah cahaya atau sinar kemuliaan Allah. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Dia disebut cahaya. Baca dulu. Jadi ini berkat Allah Bapa ayat 24, berkat Yesus Kristus ayat 25. Baca dulu Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Iya. Jadi Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Makanya di dalam Bilangan pasal 6 ini, waktu Allah Bapa memberkati engkau dengan melindungi engkau, itu oknum pertama. 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia, itu berkat Allah Anak. Kemudian 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini berkat Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 20 sampai 23. Kemudian Yohanes pasal 16, Roh penghibur itu adalah Roh damai sejahtera yang menghiburkan, ya, yang memberi damai sejahtera, Roh kebenaran, ya, Shalom, damai sejahtera. Itulah Allah Roh Kudus. Jadi konsep ini begitu padat di dalam Alkitab, tidak terbantahkan. Lalu kenapa seorang Joshua Dewi berkata Yesus itu adalah Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah Yesus? Kemudian kita lihat dalam Matius pasal 28. Katakan satu orang, Matius pasal yang ke-28, ya, ayatnya ke-16 mulai. Matius 28 ayat 16. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 menjadi berangkat ke Galilea, pebukti yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa." Iya, baptislah mereka dalam nama apa terus? Dan ya, terus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
13, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu oknum pertama. Dan anak, itu oknum kedua. Dan Roh Kudus, itu oknum ketiga. Ya, jadi ini konsep Allah Tritunggal itu ada, tapi zaman dulu tidak diperkenalkan. Makanya Basuki Cahayapurnama yang disebut Ahok itu, dia gereja Kristen Ortodok. Jadi dia tidak mempercayai Yesus itu setara dengan Allah. Walaupun imannya hebat di dalam Kristen, ya belakangan ini ada perkataan-perkataannya yang juga sebenarnya kurang baik. Dia berkata kalau soal 2 kali kawin itu biasa, katanya Paulus pun pernah kawin. Yesus pun nanti kata tidak mati umur 33 tahun setengah. Kalau dia umur 40 tahun masih hidup pasti dia kawin. Nah, kenapa? Karena dia berbicara soal undang-undang Yahudi, peraturan Yahudi. Ada 613 peraturan Yahudi yang sangat ketat. Tahu saudara peraturan yang pertama yang paling ketat? Perkawinan. Jadi seorang yang sudah 17 atau seorang pemangku jabatan menjadi imam atau menjadi pelayan orang lain, atau seorang yang menjadi anggota Sanhedrin, seorang yang menjadi anggota kaum majelis ulama di Israel, syarat pertama harus kawin. Itu. Makanya Yesus itu, Paulus itu dikatakan sudah pernah kawin pertama karena dulunya dia anggota Sanhedrin. Jadi setiap pemimpin di sana yang tidak berumah tangga itu kan bisa dipercayai. Ia harus berumah tangga dulu. Dan kenapa Yesus umur 33,5 tahun tidak berumah tangga? Makanya Ahok itu berkata dia karena misinya belum selesai. Tapi setelah misinya sudah selesai di bumi, kemudian dia terus berada di bumi, dia harus kawin. Kenapa? Karena dia masuk kepada adat istiadat orang Yahudi. Persyaratan pertama dari 613 peraturan, aturan pertama adalah harus menikah. Nah, sebenarnya Ahok ingin membela diri karena dia menikah kedua kali, tapi sebenarnya bukan dengan cara demikian. Nah, oleh sebab itu saudara Tuhan Kristen Ortodok itu tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang sah. Tapi kita orang-orang karismatik, gereja-gereja Pentakosta, dia membuat Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang sakral, Allah yang Maha Esa. Dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu dia adalah sinar cahaya kemuliaan Allah. Saudara, renungkan sebentar matahari yang tiap-tiap hari kita lihat. Matahari itu adalah satu benda. Kalau kita lihat, dia itu terbakar setiap hari, tidak pernah padam, bagaikan bara api di atas. Kemudian ada dua unsur yang tidak bisa kita pungkiri dari keberadaan matahari itu sendiri. Kalau matahari yang kita sebut adalah apa, maka ada dua lagi yang perlu kita tahu unsur daripada matahari. Satu, cahayanya. Itulah yang membuat bisa terang ini semua, karena ada cahayanya. Andai kata matahari tertutup karena bumi bisa berputaran bumi, maka kita tidak bisa lagi melihat terang di sekitar kita. Berarti keberadaan matahari, sosok matahari sebagai Bapa, ada satu unsur yang disebut dengan cahaya, itulah Yesus Kristus. Kemudian di dalam cahaya itu ada satu unsur lagi yang tidak terpungkiri, adalah panas, kalor. Nah, saudara waktu SD itu pernah pakai kacamata besar begini, dibuat titiknya pas ke matahari itu bisa membakar kertas itu. Kenapa? Karena di dalam cahaya itu ada panas atau kalor. Nah, jadi tiga unsur matahari itu sendiri, cahaya dan panas. Jikalau ini saja keberadaan Allah Tritunggal itu saja pun tidak terbantahkan. Dan angka rasio yang paling terkenal di dunia adalah angka rasio 3. Kalau saudara perhatikan, ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Ada kurus, ada gemuk, ada sedang. Itu semuanya 3. Ya, ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Saudara kita Muslim pun karena tata acaranya itu, ya sholatnya semua 3. Kalau cuci siku tangan 3 kali, cuci kaki 3 kali, cuci telinga 3 kali, semua harus 3.
Saya modern. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah penjelasan-penjelasan Allah tentang tiga pribadinya itu. Andai kata ketiga pribadi ini duluan diperkenalkannya kepada keturunan Adam mulai di Taman Eden, tentulah kita menjadi penyembah berhala semua. Karena nggak mungkin lagi Allah itu menjelaskan setelah dia perkenalkan politeisme, baru belakangan dia perkenalkan lagi dirinya monoteisme. Ini udah agak sulit. Tapi cara Allah yang sangat jitu memperkenalkan dirinya sebagai monoteisme, Allah yang tunggal. Tapi melalui waktu berkala, dia perkenalkan satu-satu dirinya. Pertama melalui Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, atau rentang waktu 4000 tahun dari zaman Eden. Kemudian di zaman kita ini sudah diperkenalkannya lagi Roh Kudus. Dan satu tanda-tanda dunia di gereja, ingat, gereja pertama adalah Katolik. Mereka lah menggambarkan kealahan, kebapaan itu. Mereka berhasil dalam pendidikan, rumah sakit, dan banyak lagi. Itu gambaran dalam apa? Kemudian datang Allah anak, itulah Protestan. Seperti Yesus memproses baik Allah itu, mana yang tidak benar dibubarkan semua, dipukuli. Kemudian aliran ketiga adalah aliran Pentakosta atau aliran Roh Kudus. Ini saja sudah cukup supaya dilihat oleh dunia. Allah Tritunggal itu sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan gereja. Makanya di dalam baptisan itu sering dikatakan ya baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gak bisa dalam nama Yesus. Walaupun murid-murid dipisah para rasul, banyak keterangan-keterangan bahwa sudah kamu dibaptis dalam nama Yesus. Kata Paulus, belum. Kalau begitu Paulus membaptisnya lagi dalam nama Yesus, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada lagi baptisan hanya dikatakan baptis di dalam nama Yesus Kristus. Dan itu mereka klaim bahwa baptisan itu tidak atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus pun nggak apa-apa, karena nggak bisa. Karena kisah Rasul itu bukanlah Injil. Ya, surat-surat Paulus itu bukanlah Injil. Yang disebut Injil adalah 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan sebagai catatan, Roma mencatat Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya. Walaupun kita mengakui iman ini mengakui seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah, tetapi kita juga memiliki pemahaman kekuatan Allah ada dalam Injil. Injil itulah memberi kekuatan bagi kita. Ya, apa itu Injil? Injil artinya adalah berita, kabar baik. Tapi Allah mengklaim menjadi satu kekuatan. Kita lihat dulu di kitab Roma. Pasal yang pertama ayat 16. Jadi di situ dikatakan Injil itu kekuatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ini, berkata sendiri Paulus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dalam Injil itu yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan ini bukan oleh kisah Rasul, ini bukan oleh surat-surat Paulus yang kepada Timotius, kepada Filipus, kepada Ibrani, Roma dan seterusnya. Tetapi dia sendiri mengaku bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang memimpin kita dari iman kepada iman. Tetapi secara teologis, semua tulisan dan surat-surat di perjanjian baru itu kita kategorikan sebagai firman Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, di mana saudara bertemu orang yang berkata susah memahami Allah Tritunggal, katakan saja, kami tidak mau berdebat dalam ucapan, tapi kami mau berdoa supaya Anda bisa memahami. Karena konsep Allah Tritunggal itu jelas ada dalam kitab
Tapi kata Tritunggal itu memang tidak ada rincian di dalam Alkitab. Sebagai contoh dan ayat yang terakhir, Allah menciptakan manusia segambar dengan kita. Lihat itulah diri kita. Kita pun ada terdiri dari 3 unsur, seperti dijelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 5 yang terakhir. Baca satu orang. Satu Tesalonika pasalnya ke-23, judulnya salam. Tadi sudah kita lihat bahwa di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia segambar atau segambar? Ya, segambar dengan kita, gambar dengan Allah, yaitu 3 pribadi, 1 Allah. Maka sekarang Paulus pun menasihati kepada jemaat Tesalonika sebagai bahan perbandingan 1 Tesalonika ya pasalnya ke-5 ayatnya ke-23, judulnya salah. Baca sebagai ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-25. Salam, saudara-saudara, doakanlah kami. Stop. Ya, 23. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya 23, judulnya salam. Semoga Allah dan bersama meneruskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuh. Stop. Dan semoga apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini 3, roh, jiwa, dan tubuh. Itu ada di dalam kita, karena kita segambar dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi dia satu, sama seperti kita, tubuh, jiwa, roh, tapi satu. Puji Tuhan. Ini saja firman Tuhan pada hari ini. Mari pemain musik maju ke depan. Kita akan pujian ini lagi. Oh, hari ini kami datang kembali. Pertentangan teologis seringkali membawa kita tidak damai sejahtera, tetapi menjadi syak dalam hati kita. Tapi ketika kita memuji Tuhan dengan hati akal budi kita, berdoa kepada Tuhan yang mengasihi kita, hati kita bisa damai, hati kita bisa sejahtera, karena sinar kemuliaan Allah itu